Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kita harapkan semua baik ya pastinya. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Anang Wibawa. Untuk video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan materi pembelajaran lagi ya. Oke, di sini materi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan kemasan produk makanan. Sekali lagi untuk materi ini kita bahas kaitannya dengan kompetensi desain komunikasi visual, desain komunikasi visual atau DKV untuk SMK. Baik, di sini akan kita bahas kaitannya dengan materi secara teori ya, secara teori kaitannya dengan kemasan sebuah produk baik makanan maupun minuman gitu ya. Nah, untuk materi ini saya dapatkan dari Siap Cetak Inspiration Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Selamat Supriyadi ya. Berarti materi ini saya dikasih oleh Bapak Selamat dan saya sampaikan ke siswa-siswa kaitannya dengan materi tentang kemasan produk, khususnya di sini makanan maupun minuman gitu ya. Kenapa saya dapat materi ini dari Bapak Selamat di Siap Cetak Inspiration Yogyakarta ya, karena untuk Siap Cetak Inspiration Yogyakarta ini bekerja sama dengan kita kaitannya dengan proses pembelajaran dan sebagainya, yaitu dengan kita ya SMK Negeri 1 Ciluwak. Jadi saya mendapatkan materi ini dari beliau begitu ya. Jadi materi ini saya sampaikan di video kali ini biar nanti untuk semuanya kaitannya dengan kemasan produk makanan itu seperti apa sih, fungsinya itu seperti apa, itu ya, tujuannya seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas di video ini. Jadi diikuti terus sampai selesai kaitannya dengan kemas produkan makanan berikut ini. Oke, tampilannya seperti ini. Sebelumnya saya screen dulu ya, saya slideshow biar nanti lebih besar, biar lebih jelas gitu ya. Oke, sebentar. Baik, di sini sudah saya slideshow. Tampilannya oke, seperti ini. Kemasan produk makanan. Oke, di sini untuk judulnya hanya makanan saja, tapi nanti di dalamnya kita bahas kaitannya dengan minuman juga. Prinsipnya hampir sama ya. Kemasan sebuah produk, baik makanan maupun minuman itu prinsipnya sama. Fungsi tujuan utama dari sebuah kemasan itu melindungi sebuah produk. Gitu ya. Oke, langsung aja di slide berikutnya. Masuk ke pengertian apa itu packaging atau kemasan gitu. Di sini dituliskan untuk kemasan itu adalah gabungan atau kombinasi ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk. Oke, ini tujuan utamanya ini. Sebentar, saya coret-coret ini ya. Nah, ini tujuan utamanya itu untuk melindungi ya, melindungi sebuah produk. Produk tanpa kemasan pasti uh, akan tidak apa namanya terlindungi. Mungkin bisa saja tidak higienis atau mungkin prosesnya nanti tidak apa namanya tidak baik dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuan utamanya melindungi serta sebagai media promosi pastinya. Nah, ini sebagai tujuan kedua. Tujuan utamanya ini ya melindungi sebuah produk. Dan yang berikutnya sebagai media promosi untuk produk tersebut. Gitu. Oke, next dulu ya. Fungsi kemasan di sini bisa dituliskan pertama sebagai pelindung. Oke, atau keamanan ya pasti, keamanan sebuah produk. Baik itu kemasan yang paling sederhana atau paling simpel. Biasa dicontohkan kalau kita membeli jajan-jajanan ringan di pinggir-pinggir jalan ya, itu biasanya kan dibungkus plastik biasa, bungkus plastik bening ya. Nah, itu kan sebagai pelindung biar tidak jatuh dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua, identitas produk. Ya, identitas produk. Jadi kemasan itu sebagai identitas. Nah, sekarang untuk zaman-zaman sekarang kan kemasan itu sebuah identity atau branding, membranding bisa dikatakan apa namanya salah satu branding untuk produk yang akan kita pasarkan. Terus yang ketiga, sarana informasi produk. Nah, ini juga sebagai media promosi pastinya ya, termasuk media promosi kan sarana informasi gitu.
Jadi disampaikan kita jualan apa sih kayak gitu. Sarana informasi. Terus yang berikutnya company dan brand image. Nah, ini sebuah apa namanya itu brand image sebuah perusahaan. Nah, perusahaan makanan pasti punya kemasan-kemasan tersendiri, kemasan khusus biasanya kan seperti itu. Yang berikutnya media promosi. Nah, semua ini nanti ini ya bisa dirangkum dalam bentuk media promosi pastinya. Promosi. Itu ya, ini fungsi kemasan bisa ditekan fungsi kemasan secara umum. Next, macam-macam kemasan ya yang perlu kita ketahui di sini untuk macam-macam kemasan itu ada 3. Jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian, frekuensi ya pemakaiannya ya pastinya bertahan berapa lama atau dipakai untuk apa gitu kan. Yang kedua jenis kemasan berdasarkan kesiapannya. Nah kesiapan siap pakai atau jangka waktu yang pendek atau yang panjang itu kesiapannya juga. Terus yang ketiga jenis kemasan berdasarkan bahan yang dikemas. Nah oke gini. Jadi ada 3 macam kemasan ya yang perlu kita ketahui berdasarkan frekuensinya, kesiapannya dan bahan yang dikemas. Nah, ini bahan yang dikemas itu ya seperti apakah produk itu bisa bertahan lama atau misalkan seperti kerupuk. Kerupuk itu kan nggak bertahan lama ya. Nanti kemasan yang perlu disiapkan atau yang perlu dipakai untuk kerupuk ini kemasan seperti apa sih? Nah, itu kan termasuk bahan yang dikemas gitu ya. Oke, next ya. Yang berikutnya di sini berdasarkan ini kita bahas satu persatu tadi ya. Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Berdasarkan frekuensi pemakaian di sini ada 3 kemasan sekali pakai ya, disposable. Kemasan dipakai secara berulang kali, multi trip ya. Kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Yang sekali pakai biasanya kan dibuang gitu kan disposable ini. Disposable contohnya di sini ya. Nah, bisa dilihat di gambar sini ini contoh jus atau teh ya, jus jeruk atau teh. Ini kan kemasan gelas kayak gini biasanya kan sekali pakai gitu. Setelah pakai buang seperti itu. Itu disposable. Terus yang secara berulang kali berarti itu seperti galon. Nah, di sini contohkan galon isi ulang ya, isi ulang galon atau apa ya? Ya, yes, pokoknya seperti galon lah ya yang bisa diisi ulang pastinya yang multi trip. Terus yang ketiga tidak dibuang atau semi disposable ya seperti contoh ini kemasan biskuit. Nah, ini biasanya kan kemasannya kan bisa dipakai lagi ya. Diisi jajan lain biasanya atau mungkin dipakai untuk menabung celengan. Nah, itu fungsi lain dari kemasan. Ya, yang pasti ini tidak dibuang ya. Oke, ini untuk kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Berikutnya jenis kemasan berdasarkan kesiapan. Kesiapan di sini siap pakai dan siap rakit ya pasti. Nah, yang dimaksud dengan berdasarkan kesiapannya siap pakai dan siap rakit. Banyak sekali sekarang kemasan-kemasan yang dipakai untuk mengemas sebuah produk itu yang siap pakai. Contoh saja seperti tadi kayak gelas jus tadi ya, gelas jus terus styrofoam itu kan siap pakai, siap rakit juga ada sekarang banyak sekali di sini ya. Siap rakit di sini contohnya dus-dus roti atau dus-dus makanan, dus nasi dan sebagainya. Itu siap rakit gitu ya. Yang berikutnya kemasan berdasarkan bahan yang dikemas. Nah, di sini bisa dijelaskan sesuai dengan bahan yang dikemas. Kemasan itu ada 3 kemasan. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini apa saja ya kemasan primer itu seperti apa, sekunder seperti apa, tersier seperti apa. Kita bahas di next. Nah, sebentar. Bentar ya. Oke, di sini tadi kan sudah kan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, oke. Jenis kemasan ini untuk kemasan plastik, pastikan gunakan plastik yang food grade. Untuk pemilihan jenis plastik kemasan yang aman harus diperhatikan, pasti aman ya plastiknya. Di antaranya harus dapat melindungi makanan dari kerusakan fisik dan mekanis. Oke, mampu melindungi terhadap uap, air, gas, sinar ultraviolet. Nah, ini serta tahan terhadap zat kimia. Nah, ini kira-kira
kemasan yang berbahan plastik itu harus memenuhi syarat atau unsur-unsur 3 ini kurang lebih ya. Oke, harus melindungi makanan dari kerusakan fisik, terus melindungi dari uap air, gas, sinar matahari ya, serta tahan terhadap zat kimia. Nah, ini kalau berbahan plastik. Yang ini contoh untuk apa namanya kemasan yang berbahan plastik. Salah satu kemasan yang berbahan plastik untuk minuman, yaitu plastik cup ya. Sekarang banyak sekali eh, makanan minuman, khususnya minuman teh gitu ya. Minuman teh itu sekarang untuk bahannya atau kemasannya sudah seperti ini semua, menggunakan plastik cup seperti ini, baik itu polosan maupun di sablon. Nah itu ya. Oke, terus yang berikutnya kertas. Nah, kemasan kertas di sini harus memenuhi unsur. Pertama, kertas food grade untuk makanan, termasuk jenis kemasan yang fleksibel, harga mudah terjangkau, mudah diperoleh, mudah hancur karena faktor lingkungan. Jangan gunakan kertas bekas, koran atau majalah. Nah, ini biasanya kan ada ya banyak sekali. Nah, itu perlu diperhatikan. Meskipun di apa namanya itu dibungkus lagi atau sebagai tataan terakhir ya biasanya kan koran atau majalah gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan kemasan atau packaging dari bahan kertas atau unsur kertas, gitu ya. Perlu diperhatikan itu. Yang berikutnya kemasan kaleng. Nah, kemasan kaleng di sini yang perlu diperhatikan untuk kemasan produk minuman dari bahan kaleng, seng ya, bebas dari kontaminasi mikroba, serangga, bahan asing lainnya. Nah, harus higienis pasti ya, higienis. Mencegah perubahan kadar air. Nah, pastinya biasanya kalau kita beli minuman kaleng yang sudah berubah rasa, bau, dan warna, biasanya kan bisa dikatakan sudah berubah kadar airnya gitu ya, atau bisa dikatakan kadaluarsa. Nah, itu perlu diperhatikan. Mencegah penyerapan oksigen, mencegah perubahan warna karena sinar matahari, berkurang kesegarannya dan nilai gizinya turun karena proses pengolahan dengan suhu tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau menggunakan kemasan berbahan kaleng. Gitu. Langsung next. Oke, ini gelas atau kaca. Gelas atau kaca sekarang banyak sekali ya. Dapat didaur ulang, bisa digunakan berkali-kali. Bisa ya, pasti bisa ini. Oke. Terus memiliki nilai estetika yang tinggi. Tahan dengan perubahan cuaca pastinya ya. Oke. Mudah rapuh, lebih berat, dan tidak semua kaca dapat didaur ulang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau jatuh pasti kan juga pecah karena kaca. Lebih berat pasti ya, lebih berat dibandingkan kertas maupun plastik gitu. Tidak semua kaca dapat didaur ulang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, biasanya kan termasuk sekali pakai ya. Kalau tidak dipakai ulang ya dibuang gitu kan. Jadi kan tidak bisa didaur ulang. Gitu ya. Nah, ini untuk kemasan dari bahan gelas atau kaca gitu. Yang berikutnya styrofoam. Nah, ini juga perlu diperhatikan kalau kita menggunakan kemasan dari styrofoam. Styrofoam itu hanya digunakan untuk satu kali pakai, sekali pakai saja. Hindari makanan minuman yang panas di atas 100 derajat. Nah, ini biasa kalau kita mau menjual makanan minuman menggunakan bungkus styrofoam. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan panas-panas langsung kita masukkan ke styrofoam. Jangan menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan yang akan dipanaskan. Tidak untuk makanan bersifat mengandung asam, lemak, dan alkohol. Nah, sekarang banyak sekali ya makanan atau produk-produk yang asam maupun berlemak itu kan dikemas menggunakan styrofoam. Bersihkan styrofoam sebelum digunakan ya, pastinya itu karena styrofoam kan dibuat di pabrik, jadi kan langsung dikemas gitu ya, tanpa mungkin tidak dibersihkan atau dilap gitu. Yang berikutnya bambu gesek. Ini jenis kemasan dari bambu ya.
Jadi untuk kemasan dari bambu ini kemasan yang mengusung arifan lokal. Nah, sekarang sudah jarang tapi masih dipakai biasanya untuk kemasan nasi gitu ya, atau jajan-jajanan ringan itu masih ada. Simbol kreativitas bangsa Indonesia, kemasan ramah lingkungan ya pasti. Ini bisa didaur ulang atau bisa apa namanya itu hancur dengan sendirinya. Ini terus ini contoh-contoh ide kemasan kekinian ya. Oke, sekarang banyak sekali kemasan-kemasan yang menarik, yang bagus, yang cantik ya, seperti itu. Sesuai dengan mode atau zaman sekarang. Nah, desain simple dengan satu warna yang menonjol. Ini contoh kemasan yang simple dengan satu warna yang menonjol. Nah, ini seperti ini contohnya di sini ya. Ini logo kopi. Berarti ini kemasan kopi. Kopi. Gunakan logo pada setiap kemasan agar serasi dan gunakan tambahan ornamen warna atau ikon simpel lainnya pada setiap kemasan. Nah, di situ contohkan ada logo kopi, terus di sini ada ikon bintang gitu ya. Nah, atau ini ornamen-ornamen yang lain ini kan ada coret-coretan di kemasan seperti ini kan tambahan. Gitu ya. Tetap terlihat tidak berlebihan, desain packaging ini tetap menarik untuk dipasarkan. Nah, menunjukkan sebuah desain yang simpel dengan satu warna yang menonjol. Begitu. Bisa dengan berbagai macam warna. Yang penting itu satu warna menonjol bagaimana kita mengemasnya atau mendesainnya. Next, desain warna monokrom. Oke, untuk desain kemasan berikutnya itu dengan warna monokrom di sini ya. Nah, di sini penjelasannya cukup tambahkan sentuhan warna yang menonjol agar desain packaging terlihat eye-catching. Bisa digunakan sentuhan warna merah untuk font dan tali pada paper bag. Nah, seperti contoh di sini ya. Jika ingin menemukan desain yang elegan, warna monokrom cocok jadi pilihan. Nah, ini contohnya kemasan kopi. Rata-rata kopi ya. Nah, padahal bisa dipakai untuk kemasan yang lain juga bisa. Ya, oke lah. Di sini dicontohkan untuk warna monokrom. Ini ya satu warna monokrom dengan sentuhan logo dan warna apa namanya tadi font ini tali merah, fontnya merah. Nah, jadi kelihatan berkelas gitu ya. Estetikanya dapat. Oke, next desain warna dengan warna cerah. Nah, ini banyak sekali juga. Sekarang bisa kita lihat, kita jumpai ya kemasan-kemasan makanan, minuman dengan warna-warna yang menarik perhatian. Oke, seperti di sini penjelasannya kemasan minuman, makanan, dan paper bag bisa terlihat menarik, unik, menggugah selera. Tampilan desain yang fun juga bisa terlihat dengan kemasan berwarna cerah. Ya, oke. Next. Desain dengan warna alam atau warna tanah. Ya, di sini warna hijau, warna coklat atau mungkin warna-warna yang lain. Nah, bisa dicoba nanti. Warna earth tone kita yang sedang hit ini di kalangan masyarakat, perpaduan antara warna hijau dan coklat. Menjadi paduan warna yang sempurna untuk sebuah kemasan. Catatannya memberikan kesan kalem dan natural pada kemasan yang menambah kenikmatan pada setiap penikmatnya. Nah, penjelasan nanti bisa dibaca. Contohnya seperti ini, kemasan yang atau desain dengan kombinasi warna alam atau tanah. Oke, berikutnya warna pastel. Nah, di sini warna yang unyu-unyu ya, bisa dikatakan seperti itu. Warna pink, warna apa namanya hijau, bukan hijau itu, hijau mukus atau apa gitu istilahnya ya, pink ya, pokoknya seperti itulah, itu warna-warna pastel gitu ya. Itu kan lebih ke unyu-unyuan, unik, terus cantik, menarik, wah, dan sebagainya lah pokoknya ya. Warna pastel ini untuk memiliki ini ya, digunakan untuk bisnis di bidang bakery dan pastry, kue dan sebagainya. Kemasannya cocok untuk jadi pilihan dengan sentuhan warna pastel. Kemasan terlihat cantik dan menarik.
donat. Nah, itu juga sama ya, bakery. Oke, gitu. Next, warna coklat. Warna coklat ini lebih ke kopi pastinya, biasanya kan ke produk-produk kopi. Jadi dengan menggunakan satu warna, desain tetap bisa menarik. Seperti itu gambar di atas, di gambar di samping sini ya. Ini gambar sebuah produk kopi. Dicontohkan dengan warna coklat yang elegan. Next, Lungbok Bento. Nah, di sini kemasan berikut satu ini merupakan tempat yang kamu buka bisnis bento. Gunakan desain menarik pada bagian atas box seperti mangrove logo usaha atau nama hidangan. Seperti ini ya. Good food atau mungkin yang lainnya ya, seperti pokoknya yang siap saji lah gitu ya. Yang take away dan sebagainya itu lebih ke Lungbok Bento seperti ini. Oke. Berikutnya snack box. Nah, sini sudah banyak sekali beredar atau mungkin di sini untuk catering sekarang kan menggunakan snack box seperti ini. Ini sangat simpel dan mudah, banyak sekali didapat. Kita desain baik yang desain yang sederhana maupun desain yang kompleks atau yang menarik. Nah, itu sudah sangat familiar sekali di kalangan kita atau di masyarakat. Kalau kita rapat pasti sudah dapat snack box. Isinya dengan jajan atau snack-snack tersendiri. Gitu ya. Snack box. Oke, terus food pile, kemasan food pile cocok digunakan untuk jenis makanan rice box atau noodle. Nah, ini kalau kita biasa beli untuk mie maupun nasi goreng maupun yang lainnya, kita biasanya menggunakan food pile ini. Ya, desain food pile ini bisa dibuat secara unik. Contohnya seperti inilah, kita sudah tahu semua pastinya ya. Kalau pengen lebih elegan, kita cantumkan logo saja di kemasannya. Mungkin di sini kita cantumkan logo atau di sini ya. Nah, menarik jadi kemasan yang branding. Next, pizza box. Nah, kalau pizza box saya kira sudah tahu semua lah ya. Bentuk pizza seperti apa dan kemasannya seperti apa dengan berbagai macam desain, warna, bentuk kemasan pizza yang menarik. Pizza Hut atau mungkin pizza-pizza yang lain gitu ya. Itu juga sangat menarik sekali. Bisa kita lihat di sini contohnya dengan satu warna saja, warna merah seperti ini ya. Dipadukan dengan berbagai dengan apa namanya logo yang seperti ini. Warna logonya juga kontras dengan kemasan. Nah, bisa kita pilih, kita sesuaikan sendiri ya kalau kita punya produk berupa pizza seperti ini. Oke, gitu ya. Berikutnya paper wall. Paper wall di sini dikhususkan untuk makanan berkuah seperti bakso, mie ayam atau juga rice box sama seperti tadi ya. Untuk desainnya kita bisa menggunakan desain-desain yang menggugah selera atau intinya bagaimana itu orang minat dengan produk kita. Jadi menggugah selera. Warna-warna seperti merah, kuning, jingga, dan sebagainya. Intinya bagaimana orang baru melihat kemasannya saja sudah tertarik, apalagi mencoba produknya. Nah, seperti itu ya. Ini paper wall. Sudah banyak sekali di sini. Berikutnya paper packaging. Oke, untuk paper packaging di sini bisa kita contohkan kalau kita mau pesan apa namanya itu makanan yang take away atau siap saji. Bisa. Oke, untuk paper packaging ini bisa kita lihat kalau kita memesan makanan ya yang siap saji. Gitu bisa seperti pizza atau mungkin tadi seperti pizza namanya atau burger dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dikemas dalam bentuk packaging paper packaging seperti ini. Fast food ya, lebih ke fast food ya seperti itu ya. Oke, next muffin box. Oke, untuk muffin box ini biasa kita lihat atau kita bisa mendesain untuk produk-produk yang dikhususkan untuk produk muffin. Muffin itu seperti cake ya, seperti cake atau bolu ya, yang kecil-kecil gitu ya, muffin yang terlihat tetap rapi, tidak saling tercampur. Nah, contohnya seperti di gambar di sini, ini muffin. Jadi seperti cake tapi kecil gitu ya, kecil dengan hiasan-hiasan yang unik seperti ini. Nah, itu ya.
cupcake dan sebagainya, seperti itulah moving box seperti ini. Jadi di sini kemasannya agak tinggi supaya untuk produknya nanti biar tidak saling berhimpitan, bertabrakan, tidak gepeng lah seperti itu ya. Nah, oke, next stand up pouch atau standing pouch. Di sini ada dua jenis ya. Nah, bisa kita lihat ya, sekarang produk-produk yang lebih ke apa ya? Seperti keripik, ceriping. Mulai sekarang kan kemasannya beralih ke standing pouch seperti ini. Standing pouch. Ada dua jenis, zipper dan non zipper. Cocok untuk kemasan cemilan ya, kopi, gula dan sebagainya di sini. Tampilan berdiri tegak, menarik untuk tempat display. Jadi biasanya untuk display. Kalau di display kan terlihat menarik, gitu ya, untuk standing pouch itu. Contohnya di sini. Contoh kemasannya seperti ini ya. Nah sekarang banyak sekali yang seperti ini. Termasuk di sini contoh saja seblak ya, seblak saja itu sekarang kan ada seblak kering gitu kan. Nah kan dikemas di standing pouch seperti ini. Oke, gitu. Oke, next set gusset pouch. Untuk set gusset pouch ini bentuk hampir sama seperti standing pouch, hanya bedanya sisi samping berbentuk kotak seperti ini ya, seperti di gambar. Contoh yang paling sering kita lihat untuk set gusset pouch ini itu ada di kemasan susu anak-anak gitu ya, susu dalam bentuk bubuk ya atau serbuk. Nah itu kan seperti ini sebelum dikemas di dus. Ya, oke, ini biasanya untuk kopi, teh sereal, pet food maupun susu-susu anak kecil gitu ya, seperti ini. Oke, next ini flat bottom pouch. Hampir sama seperti standing pouch, set gusset pouch sama ya. Yes, pokoknya yang berdiri-berdiri, kemasan berdiri-berdiri itu pouch gitulah. Bentuk baru dari dunia kemasan. Ini bentuk yang baru. Ya, ini untuk kemasan apa ya ini? Ini contohnya sereal, biji-bijian, beras, sembilan kacang, gandum. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Hampir sama seperti tadi ini. Pillow pouch di sini untuk kemasan keripik, permen, mie instan, makan ringan lainnya, termasuk susu. Nah, susu-susu cair saya pernah melihat itu dikemas dalam bentuk pillow pouch seperti ini, baik itu kemasan kecil maupun besar. Nah, itu sekarang sudah ada yang seperti itu. Meskipun kemasannya sederhana ya, tapi sudah termasuk pillow pouch seperti ini. Oke, ini ya. Saya kira di sini sudah juga banyak ya di minimarket untuk produk-produk yang dikemas menggunakan jenis kemasan pillow pouch seperti ini. Oke, next ya, three sheet seal. Nah, untuk three sheet seal ini saya kira tidak familiar lagi ya, sudah umum di situ ya. Jadi kalau kita melihat produk-produk seperti ini ya, seperti susu, kopi, teh, serbuk-serbuk yang lain yang sekiranya itu di sini kenapa dikatakan three sheet? Ini ada 3 sheet bagian. Satu ini ya, ini press ya, model sheet press. Jadi press 1, press 2 dan press 3. Jadi namanya three sheet seal. Yang bawah kan tidak press ini. Ini kan tidak. Nah, 3. Jadi ada 3 three sheet seal. Terkenal dengan sebutan set. Nah, sudah banyak sekali yang beredar dan kita tahu untuk saset-saset produk-produk yang dikemas dalam bentuk seperti contoh seperti ini. Itu ya. Nah, tidak asing lagi bagi kita. Next. Ini contoh-contoh kemasan ya. Nah, ini saya sambil jelaskan sekilas saja. Saya kira teman-teman juga sudah paham. Oke. Ini gelas kertas. Ini sama ini paper bowl untuk kemasan produk ikan bandeng. Oke, nah ini two sheet atau saset ya untuk kopi dan sebagainya. Standing pot tadi ya, ini juga standing pot
standing post. Nah, sekarang tip kemasan untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Di sini bisa kita jelaskan sedikit kaitannya dengan tips kemasan untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Pertama, kemasan harus unik. Pastikan atau usahakan kemasan yang kita buat untuk produk kita itu unik. Uniknya seperti apa? Ya paling enggak tidak umum lah. Atau mungkin ada ciri khas tertentu dari produk atau kemasan yang kita desain. Gitu ya, unik. Yang kedua, memantau target pasar atau tren. Jadi kita mengikuti tren atau zaman gitu ya. Tren yang terbaru atau tren yang dipakai atau kemasan yang dipakai untuk tren-tren sekarang seperti apa ya, kita ikuti, kita sesuaikan produknya gitu. Yang berikutnya, kemasan mudah dibuka ya, pastinya semua kemasan juga pasti bisa dibuka, cuman bagaimana kita mendesain atau memakai kemasan itu kemasan tersebut mudah dibuka dalam keadaan apapun gitu ya, meskipun itu tanpa alat maupun menggunakan alat. Yang berikutnya, desain kemasan menarik. Nah, ini salah satu bentuk promosi. Ini untuk menarik perhatian pastinya. Desain yang menarik itu juga untuk tujuannya untuk menarik perhatian konsumen. Yang berikutnya, bahan yang layak. Bahan yang layak sesuai dengan produknya pastinya. Itu ya. Oke. Jangan asal-asalan. Bahannya atau produknya seperti ini, tapi menggunakan bahan kemasan yang seperti ini, tidak sesuai. Begitu. Misalkan produknya ceriping, tetapi dikemas menggunakan dus, nah, kan tidak sesuai. Pasti nanti ceripingnya akan apa ya? Bahasa Jawanya itu melempem. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, informasi yang jelas. Pastikan setiap kemasan itu menampilkan atau menginformasikan sebuah produk itu dengan jelas. Jadi diinformasikan atau dijelaskan di kemasan tersebut. Jenis produknya itu apa, halal logo halalnya apa tidak, netonya berapa, diproduksi oleh siapa, komposisinya seperti apa, gambar produknya seperti apa, gitu ya. Jadi informasinya harus jelas. Terus yang berikutnya, foto produk menarik. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk menarik perhatian konsumen. Kita jual makanan itu makanan apa? Jadi kita perlu tampilkan di kemasannya. Yang berikutnya, ramah lingkungan. Jadi kemasan yang kita buat, yang kita pakai untuk produk makanan harus ramah lingkungan. Gitu. Meskipun tidak begitu ramah lingkungan seperti kemasan kaleng ya misalkan, atau kaleng paling enggak bisa, kalau kaleng kan masih bisa didaur ulang gitu ya. Kalau bentuk kaca atau gelas itu kan tidak bisa didaur ulang, itu kurang ramah lingkungan. Tapi paling enggak bisa kita manfaatkan untuk mengemas, atau biasanya kan kita pakai untuk ada bumbu, ada seperti itu lah. Ininya bisa dipakai lagi ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih tips untuk meningkatkan penjualan di marketplace katanya dengan produk yang akan kita jual. Perhatikan juga untuk kemasannya sebelum kita memasarkannya, gitu ya. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan saya kaitannya dengan kemasan produk yang bisa kita coba, kita sesuaikan untuk produk makanan maupun minuman yang kita tawarkan atau kita jual, seperti itu. Termasuk tadi jenis fungsi dari kemasan seperti apa. Nah, kembali di sini ya sebentar. Di sini untuk bahan yang dikemas itu kan ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Perlu diperhatikan untuk kemasan primer itu kemasan yang paling dalam. Biasanya kan kalau kita membeli susu itu kan ada kemasan dalam di aluminium foil gitu ya. Terus yang kedua itu kemasan sekundernya, itu kemasan kardusnya. Nah, untuk tersiernya itu biasanya kemasan paling terluar. Kalau ada lagi ya. Jadi kemasannya misalnya kan ada produk itu kan dibungkus menggunakan ada yang 2 kemasan, ada yang 3 kemasan, ada yang 1 ya.
Nah, yang satu ya primer itu, yang berikutnya dikemas lagi menggunakan kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan tersier. Ada bertumpuk-tumpuk, biasanya kan seperti itu. Itu berdasarkan dengan bahan yang dikemas. Gitu ya teman-teman untuk kemasan penjelasan dari saya kaitannya dengan materi kemasan produk makanan dan minuman. Oke, itu saja ya untuk materi yang yang kita bahas pada video kali ini. Kalau ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan silahkan komentar di bawah. Dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya kaitannya dengan materi-materi pembelajaran untuk kompetensi desain komunikasi visual SMK kelas 11. Karena saya ngajar kelas 11, maka di sini saya tujukan untuk kelas 11. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.